Gue jalan pelan-pelan, kaki gue nyeret di salju. Nggak kerasa udah beku sampai ke tulang. Di kiri kanan gue, tentara-tentara jatuh satu-satu. Bukan karena ditembak, tapi karena kelaparan, kedinginan, dan kelelahan. Gue ngeliat ada satu orang yang bungkus kaki pakai kemeja. Terus lanjut jalan sambil ngunyah kertas surat. Bro, dia makan surat cinta buat bertahan hidup. Sedihnya tuh bukan main. Gue lanjut jalan, ngikutin rombongan yang tersisa. Terus, dari kejauhan, gue ngeliat siluet seseorang naik kuda. Dan itu adalah Napoleon, sang biang kerok kekacauan ini. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa sih Napoleon ribet-ribet ngajak perang Rusia? Nggak cukup gitu ya jadi kaisar paling populer se-Eropa? Udah punya Prancis, udah dikagumi, udah sering tampil di bendera. Tapi ya, namanya juga Napoleon bro. Kalau bisa dominasi total, ngapain setengah-setengah? Ceritanya gini, Napoleon tuh bikin aturan yang namanya Continental System. Intinya, semua negara Eropa dilarang keras dagang sama Inggris. Alasannya, biar Inggris bangkrut bro. Napoleon pengen main embargo skala galaksi, tapi Rusia nggak mau nurut. Tsar Alexander pertama tuh diam-diam masih dagang sama Inggris di belakang layar. Nah, Napoleon nggak bisa terima dong. Langsung bilang, oh lo main belakang? Oke, gue datengin sendiri ke rumah lo. Dan boom, dimulailah invasi paling ambisius seantero Eropa. Napoleon nyiapin pasukan 600.000 lebih. Namanya La Grande Armée. Isinya bukan cuma orang Prancis, tapi campuran Eropa. Italia, Jerman, Belanda, semua ada. Gue ikut jalan bareng pasukan Napoleon. Awalnya, aman-aman aja. Jalan lurus, kota-kota kecil dilewatin, nggak banyak perlawanan. Gue sempat mikir, jangan-jangan Rusia nyerah duluan. Tapi makin lama, suasananya mulai aneh. Kampung-kampung kosong, nggak ada warga, nggak ada apa-apa. Bahkan suara jangkrik pun nggak ada. Rumah-rumah kebakar, lumbung-lumbung gosong. Gue nemu tungku roti, tapi isinya cuma abu. Ternyata itu strategi Rusia. Namanya Scorched Earth. Mereka bakar semua sebelum kita datang. Biar pasukan Napoleon kehabisan makanan, kehabisan tempat berteduh, dan pelan-pelan nyerah. Dan emang kejadian, pasukan mulai kelaparan. Ada yang rebutan kentang mentah. Gue diam-diam buka bekal darurat yang gue simpen dari Paris. Roti kering, keras kayak batu bata. Tapi tetap gue makan, demi bertahan. Dan itu baru permulaan. Karena dari kejauhan, gue lihat langit mulai gelap, angin makin kenceng. Mereka belum sadar. Tapi gue udah deg-degan. Musuh terbesar kita bukan Rusia, tapi musim dingin Rusia. Awalnya cuma dingin biasa. Ya, dingin yang masih bisa lo lawan pakai jaket dobel dan niat kuat. Tapi makin hari, cuacanya makin sadis. Angin nusuk sampai ke tulang. Udara kayak pisau. Salju turun terus, nggak kasih jeda. Rasanya kayak dunia berubah jadi freezer. Tapi lo tinggal di dalamnya. Pasukan jalan pelan. Ada yang jalannya udah sempoyongan. Muka pucet, tangan gemetar. Gue ngeliat ada yang jalan sambil tidur. Literally, karena badan udah nggak kuat. Suhu turun sampai minus 30 derajat bro. Napoleon sendiri bilang, kita nggak lagi perang lawan tentara, kita perang lawan cuaca. Dan dia bener, kuda-kuda mulai roboh. Kereta mogok, roda beku. Ada yang jatuh, terus nggak bangun lagi. Baju mereka tipis. Makanan, udah nggak ada. Satu-satunya yang hangat cuma napas gue yang keluar jadi uap. Itu pun hilang dalam 3 detik. Gue sampai nekat bakar buku sejarah buat bikin api. Dalam seminggu, ribuan tewas. Bukan karena ditembak, tapi karena tubuh mereka nyerah, kedinginan, kelaparan, kehabisan harapan. Gue duduk sendirian, berselimutin goni, lihat salju jatuh satu-satu. Gak ada suara, cuman angin dan perasaan kalah. Ini bukan perang, ini hukuman alam. Dan parahnya, ini belum selesai. Karena pas Napoleon akhirnya bilang, oke, kita mundur aja, pasukan balik arah. Baru jalan beberapa kilometer, gue punya firasat buruk. Dan bener aja, waktu pasukan mau nyeberang sungai Brezina, mereka kejebak. Airnya setengah beku, jembatannya udah dihancurin. Dan pasukan Rusia udah nunggu di seberang, senyum-senyum sadis. Yang nyoba nyebrang, banyak yang jatuh ke air, beku seketika. Yang naik kuda, kudanya malah kepleset, kereta nyangkut. Semua kacau. Disinilah banyak yang gugur. Yang nggak tenggelam, tewas karena kedinginan. Yang nggak kedinginan, ditembak musuh. Yang selamat, mentalnya hancur. Kayak perang di luar tuh, udah pindah ke dalam kepala. Gue akhirnya duduk bareng beberapa prajurit yang masih hidup.
Wajah mereka kosong, mata mereka kosong, nggak ada yang ngomong. Kayak semuanya udah nggak percaya sama realita. Bayangin, dari sekitar 600.000 pasukan yang Napoleon kirim ke Rusia, yang pulang cuma sekitar 100.000. Dan yang pulang itu pun nggak sama kayak pas mereka berangkat. Secara fisik, hancur. Secara mental, lebih hancur lagi. Dan waktu Napoleon balik ke Prancis, dia bilang ke rakyatnya, tenang, semua terkendali, semuanya baik-baik aja. Bro, lo abis kehilangan 500 juta orang. Lo nggak balik dari perang, tapi lo balik dari kiamat mini. Gua belum pernah lihat kekalahan yang seepik dan semenyakitkan ini. Tapi, ini belum akhir cerita. Pas Napoleon balik ke Prancis tahun 1813, dia langsung ngegas. Katanya, kita harus bangkit lagi. Harus kumpulin pasukan baru. Tapi rakyat mulai mikir, lah, kita udah ngorbanin segalanya. Buat apa lagi? Keluarga kehilangan anak. Kota-kota kehilangan harapan. Dan yang lebih parah, negara-negara Eropa yang dulu porak-poranda karena Napoleon, sekarang bersatu. Mereka bilang, udah cukup, waktunya kita hajar balik. Pasukan koalisi Eropa, Rusia, Prusia, Austria, Inggris, semua datang. Tapi bawa pedang, bukan nostalgia. Pertempuran paling gila terjadi di Leipzig, Battle of the Nations. Pasukan Napoleon diapit, dihajar, didorong mundur. Napoleon kalah, dan pelan-pelan dia mundur ke Prancis. Sampai akhirnya tahun 1814, dia dipaksa turun tahta. Gue lihat sendiri, dia naik kereta, wajahnya datar, tanpa mahkota. Dan dia pun diasingkan ke pulau kecil di Laut Mediterania, namanya Elba. Gue berdiri di tepi pantai, ngeliat kapal yang bawa Napoleon menjauh. Gue pikir, ya udah, tamat. Akhir dari kisah besar. Titik. Tapi ternyata Napoleon masih punya satu gebrakan terakhir.